Bacchanali adalah festival Romawi yang tidak resmi dan didanai secara pribadi untuk menghormati Bacchus, yang didasarkan pada berbagai unsur ekstatis dari Dionysia Yunani. Festival ini hampir pasti terkait dengan kultus asli Roma, Liber, dan mungkin tiba di Roma sendiri sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Seperti semua agama misteri di dunia kuno, sangat sedikit yang diketahui tentang ritus mereka. Festival ini tampaknya populer dan terorganisasi dengan baik di seluruh semenanjung Italia bagian tengah dan selatan. Livy, yang menulis sekitar 200 tahun setelah peristiwa tersebut, menyajikan kisah yang sangat berwarna dan penuh skandal tentang Bacchanalia, dengan ritual yang tidak terkendali, inisiasi seksual yang penuh kekerasan dari kedua jenis kelamin, semua usia dan semua kelas sosial. Ia menggambarkan kultus tersebut sebagai instrumen konspirasi yang mematikan terhadap negara. Livy mengklaim bahwa 7.000 pemimpin dan pengikut kultus ditangkap, dan sebagian besar dieksekusi. Livy percaya bahwa skandal Bacchanalia merupakan salah satu dari beberapa indikasi kemerosotan moral Roma yang tak terelakkan. Para sarjana modern mengambil pendekatan skeptis terhadap tuduhan Livy. Kultus itu tidak dilarang. Undang-undang Senat untuk mereformasi Bacchanalia pada tahun 186 sebelum Masehi berupaya mengendalikan ukuran, organisasi, dan imamat mereka, di bawah ancaman hukuman mati. Ini mungkin kurang dimotivasi oleh jenis rumor mengerikan dan dramatis yang dijelaskan Livy daripada oleh tekad Senat untuk menegaskan otoritas sipil, moral dan agamanya atas Roma dan sekutu-sekutunya, setelah krisis sosial, politik dan militer yang berkepanjangan dari Perang Punisia kedua, tahun 218 sampai 201 sebelum Masehi. Ritus Bacchanalia yang direformasi mungkin telah digabungkan dengan Festival Liberalia. Bacchus, Liber dan Dionysus menjadi hampir dapat dipertukarkan dari akhir era Republik, 133 sebelum Masehi dan seterusnya, dan kultus misteri mereka bertahan dengan baik hingga Principate dari era Kekaisaran Romawi. Bacchanalia adalah festival Romawi untuk Bacchus, dewa anggur, kebebasan, mabuk, dan ekstasi Yunani Romawi. Mereka didasarkan pada Dionysia Yunani dan misteri Dionysian, dan mungkin tiba di Roma sekitar 200 sebelum Masehi melalui koloni Yunani di Italia Selatan, dan dari Etruria, tetangga utara Roma. Tenny Frank berpendapat bahwa beberapa bentuk penyembahan Dionysian mungkin telah diperkenalkan ke Roma oleh para tawanan dari kota Tarentum yang sebelumnya Yunani di Italia Selatan, yang direbut dari Kartago pada 209 sebelum Masehi. Seperti semua kultus misteri, Bacchanalia diadakan dalam privasi yang ketat, dan para inisiat terikat pada kerahasiaan. Sedikit yang diketahui tentang kultus dan ritusnya berasal dari literatur, drama, patung, dan lukisan Yunani dan Romawi. Salah satu sumber paling awal adalah The Bacchae karya dramawan Yunani Euripides, yang memenangkan kompetisi Dionysia Athena pada 405 sebelum Masehi. Bacchanalia mungkin memiliki unsur misteri dan unsur publik, drama keagamaan yang dilakukan di depan umum, dan ritual pribadi yang dilakukan oleh pemuja dan pendeta dewa. Livy, sumber sastra Romawi utama tentang Bacchanalia awal, menyebut Pacula Ania, seorang pendeta wanita Campania dari Bacchus, sebagai pendiri kultus Bacchanalia pribadi dan tidak resmi di Roma, yang berpusat di hutan Stimula, tempat lereng barat Bukit Aventin turun ke Tiber. Aventin adalah distrik yang secara etnis bercampur, yang sangat diidentifikasikan dengan kelas plebeyan Roma dan masuknya kultus baru dan asing. Dewa anggur dan kesuburan Liber Pater, Bapa yang merdeka, pelindung ilahi hak-hak plebeyan, kebebasan, dan ramalan, memiliki kultus resmi yang telah lama berdiri di kuil terdekat yang ia bagi dengan Ceres dan Libra. Sebagian besar sumber Romawi menggambarkannya sebagai padanan Roma untuk Dionysus dan Bacchus, keduanya kadang-kadang diberi gelar Eleutherios pembebas. Livy mengklaim versi paling awal dari Bacchanalia hanya terbuka untuk wanita, dan diadakan selama 3 hari dalam setahun, di siang hari, sementara di dekat Etruria, di utara Roma, seorang orang Yunani yang sederhana, ahli dalam pengorbanan dan ramalan, telah membuat versi nokturnal, menambahkan anggur dan pesta ke dalam campuran, dan dengan demikian memperoleh pengikut yang antusias dari wanita dan pria. Versi nokturnal dari Bacchanalia melibatkan minum anggur secara berlebihan, kemabukan dan pergaulan bebas dari jenis kelamin dan kelas. Ritual tersebut juga melibatkan musik keras. Menurut catatan Livy, Publius Aebutius dari gens Aebutia diperingatkan terhadap kultus dan eksesnya oleh seorang pelacur, Hispala Faecenia. Senat menunjuk Spurius Postumius Albinus dan Quintus Marcius Philippus untuk menyelidiki kultus tersebut. Penyelidikan tersebut mengklaim bahwa di bawah kedok agama, para pendeta dan akolit melanggar hukum sipil,
moral dan agama dengan impunitas, individu yang berpikiran lemah dapat dibujuk untuk melakukan pembunuhan ritual atau politik tanpa terdeteksi, atas perintah mereka yang secara diam-diam mengendalikan kultus tersebut, tepat di jantung kota Roma. Livy mengklaim bahwa kultus tersebut memiliki daya tarik tertentu bagi mereka yang tidak berpendidikan dan berpikiran pelin-pelan levitas animi, seperti kaum muda, rakyat jelata, wanita dan pria yang paling menyukai wanita, dan bahwa sebagian besar penduduk kota terlibat, bahkan beberapa anggota kelas tertinggi Roma. Undang-Undang 186 masih ada dalam bentuk prasasti. Dikenal sebagai Senatus Consultum de Bacchanalibus, undang-undang ini membawa Bacchanalia di bawah kendali senat, dan dengan demikian kepausan Romawi. Cabang-cabang dan perguruan tinggi kultus yang ada dibubarkan. Jemaat dengan jenis kelamin campuran diizinkan, tetapi dibatasi tidak lebih dari 2 pria dan 3 wanita, dan setiap pertemuan Bacchanalia harus meminta izin terlebih dahulu dari senat. Pria dilarang menjadi pendeta Bacchus. Meskipun penindasan resmi mereka, Bacchanalia ilegal tetap bertahan secara rahasia selama bertahun-tahun, khususnya di Italia Selatan, kemungkinan tempat asal mereka. Kultus Bacchic yang direformasi dan disetujui secara resmi akan memiliki sedikit kemiripan dengan Bacchanalia yang ramai, gembira, dan tak terkekang sebelumnya. Pengurangan serupa mungkin telah diberlakukan pada kultus Liber, hubungannya yang dirasakan atau nyata dengan Bacchanalia mungkin menjadi alasan bahwa Liberalia Ludinya pada tanggal 17 Maret dipindahkan sementara ke Cerealia milik Ceres pada 12–19 April. Mereka dipulihkan ketika keganasan reaksi mereda, tetapi dalam bentuk yang disetujui dan banyak dimodifikasi. Kisah Livy tentang Bacchanalia digambarkan sebagai bersifat tendensius, paling tidak begitu. Sebagai seorang konservatif politik dan sosial, ia memiliki ketidakpercayaan yang mendalam terhadap agama-agama misteri, dan mungkin memahami segala bentuk Bacchanalia sebagai tanda kemerosotan Romawi. Meskipun sebagian besar dramatis personanya adalah tokoh sejarah yang dikenal, pidato-pidato mereka tidak masuk akal, dan karakter, kiasan, dan perkembangan plotnya lebih banyak mengambil inspirasi dari drama satir Romawi daripada dari Bacchanalia itu sendiri. Pacula Ania tidak mungkin memperkenalkan semua perubahan yang ia kaitkan dengannya. Bagi Livy, pelanggaran terbesar kultus tersebut muncul dari percampuran tanpa pandang bulu orang-orang Romawi yang lahir bebas dari kedua jenis kelamin dan segala usia di malam hari, saat nafsu muda dibangkitkan, terutama jika ada anggur dan kesempatan yang tidak terbatas. Perempuan di pertemuan-pertemuan ini, katanya, jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki, dan menurut catatannya, Konsul Postumius menekankan sifat dan organisasi kultus yang sangat didominasi perempuan. Namun Senatus Consultum de Bacchanalibus sendiri mengizinkan perempuan untuk melebihi jumlah laki-laki, dengan perbandingan 3:2, di setiap pertemuan yang diizinkan, dan secara tegas melarang imamat Bacchic bagi laki-laki. Narasi Livy sendiri menyebutkan semua kecuali satu pemimpin kultus yang melanggar sebagai laki-laki, yang tampaknya menghilangkan persepsi konspirasi perempuan. Gender tampaknya tidak lebih memotivasi tanggapan senat daripada penyebab lainnya. Deskripsi negatif yang konsisten dari Livy tentang asal-usul Yunani dan karakter moral yang rendah dari kultus tersebut, bahkan Bacchus tidak terkecuali dari penilaian ini, mungkin berusaha untuk membenarkan penindasannya sebagai infiltrasi mendadak dari terlalu banyak elemen Yunani ke dalam ibadah Romawi. Namun, kultus tersebut telah aktif di Roma selama bertahun-tahun sebelum penemuannya yang dianggap tiba-tiba, dan kultus Bacchic dan Dionisiak telah menjadi bagian dari kehidupan di Italia yang berbahasa Yunani dan sekutunya selama beberapa dekade. Kultus Yunani dan pengaruh Yunani telah menjadi bagian dari kehidupan keagamaan Roma sejak abad ke-5 sebelum Masehi, dan perolehan kultus asing oleh Roma, Yunani atau lainnya, melalui aliansi, perjanjian, penangkapan atau penaklukan merupakan landasan kebijakan luar negerinya, dan fitur penting dari hegemoni akhirnya. Sementara laju pengenalan tersebut telah terkumpul dengan cepat selama abad ketiga, bukti kontemporer dari reformasi Bacchanalia tidak mengkhianati kebijakan atau sentimen anti-Yunani atau anti-luar negeri. Gruen menafsirkan Senatus Consultum sebagai bagian dari real politik, sebuah tampilan otoritas Senat Romawi kepada sekutu Italia setelah Perang Punisia kedua, dan sebuah pengingat bagi setiap politisi Romawi, populis dan calon generalissimo bahwa otoritas kolektif Senat mengalahkan semua ambisi pribadi. Meskipun demikian, tingkat dan keganasan respon resmi terhadap Bacchanalia mungkin belum pernah terjadi sebelumnya, dan mengkhianati beberapa bentuk kepanikan moral di pihak otoritas Romawi. Burkert menemukan tidak ada yang sebanding dalam sejarah agama sebelum penganiayaan terhadap orang Kristen.